Hey, harmony, excellent, integrity. Halo semua, di kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu berjudul Strategi Peningkatan Keamanan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus. Oh ya, sebelum kita mulai pemaparannya, kita dari kelompok 1, Instigator 4, Alexander Bell, dengan saya Rashika Novella Amalia Royani dari Prodi Teknik Industri. Saya Lasma Yunita dari Prodi Data Science. Saya Aziza Fitria Bisono dari Prodi Sistem Informasi. Saya Damar Juna Brenamro dari Teknik Elektro. Saya Sultan Anggoro Prasetyo dari Teknik Komputer. Nah, tanpa lama-lama, ayo kita lanjut membahas tentang latar belakang dari kekerasan seksual tersebut. Kekerasan seksual di lingkungan kampus merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian di berbagai belahan dunia. Kasus-kasus ini tidak hanya merusak individu yang menjadi korban, tapi juga mempengaruhi iklim akademik dan keselamatan seluruh komunitas kampus. Nah, untuk kekerasan seksual lainnya, ini terjadi tanpa persetujuan atau melawan keinginan individu dan bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk mahasiswa, staf, atau bahkan pengunjung kampus. Lalu saya akan memberikannya dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Lasma. Silakan Lasma. Baik, saya akan menjelaskan tentang statistik dan tren kekerasan seksual di kampus. Statistik global dan lokal. Data menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus seringkali tidak dilaporkan dan mungkin lebih umum daripada yang tercatat secara resmi. Statistik dari berbagai survei menunjukkan bahwa sebagian besar korban kekerasan seksual di kampus adalah perempuan, meskipun kekerasan juga dapat mempengaruhi semua gender. Tren peningkatan. Beberapa laporan menunjukkan tren peningkatan dalam kasus kekerasan seksual di kampus mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran dan pelaporan atau faktor-faktor lain seperti perubahan sosial dan budaya. Kemudian saya akan melanjutkannya kepada rekan saya yaitu Azizah. Baik, untuk step ketiga yaitu tentang faktor penyebab peningkatan kekerasan seksual di kampus. Pada step 3, A. Budaya dan lingkungan kampus, norma sosial dan budaya yang tidak menghormati batasan pribadi atau menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang dapat diterima atau dianggap enteng, atmosfer kekuasaan, ketidakseimbangan kekuasaan antara mahasiswa dan staf yang dapat menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap kekerasan seksual. Selanjutnya, kurangnya edukasi dan kesadaran, minimnya pendidikan seksual, kurangnya pendidikan tentang persetujuan, hak-hak pribadi, dan batasan seksual di kalangan mahasiswa, kurangnya pelatihan untuk staf, atau banyak staf dan fakultas yang tidak mendapatkan pelatihan khusus tentang pencegahan kekerasan seksual dan cara menangani kasus yang muncul. Yang terakhir ada sistem pelaporan yang tidak efektif, kendala pelaporan, prosedur pelaporan yang rumit, intimidasi terhadap pelapor, dan ketidakpercayaan terhadap proses investigasi dapat menghalangi korban untuk melaporkan kejadian. Presentasi selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya selanjutnya. Oke, untuk step 4, strategi peningkatan keamanan dan pencegahan kekerasan seksual. Nah, untuk yang pertama, edukasi dan kesadaran. Program pelatihan berkala, yaitu menyelenggarakan pelatihan rutin untuk mahasiswa, staf, dan fakultas mengenai persetujuan, batasan pribadi, dan cara melaporkan kekerasan seksual. Yang kedua, kampanye kesadaran, yaitu menggunakan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang pencegahan kekerasan seksual dan pentingnya persetujuan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Kebijakan anti kekerasan seksual yaitu mengembangkan kebijakan yang jelas dan tegas terkait kekerasan seksual, termasuk definisi, prosedur pelaporan, dan sanksi untuk pelanggar. Yang kedua, prosedur pelaporan yang aman, menyediakan saluran pelaporan yang mudah diakses, aman, dan tanpa intimidasi.
Yang ketiga, dukungan untuk korban. Layanan konseling dan dukungan yaitu menyediakan akses ke layanan konseling, perawatan medis, dan dukungan hukum untuk korban kekerasan seksual. Yang kedua, pendampingan korban, yaitu menyediakan pendamping atau penasihat untuk membantu korban selama proses pelaporan dan investigasi. Yang keempat, keamanan fisik dan teknologi, penerangan dan pengawasan, yaitu memastikan area kampus terutama tempat tinggal dan area parkir memiliki penerangan yang baik dan pengawasan yang memadai. Yang kedua, sistem keamanan kampus, yaitu mengimplementasikan sistem keamanan seperti patroli rutin dan penggunaan CCTV di area rawan. Yang kelima, keterlibatan komunitas, kemitraan dengan organisasi eksternal, yaitu bekerjasama dengan lembaga penegak hukum, organisasi non-profit, dan komunitas untuk mendapat dukungan dan sumber daya tambahan. Kedua, partisipasi mahasiswa, mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam program pencegahan dan dukungan korban kekerasan seksual. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Damarjuna. Oke, yang kelima, tindakan dan langkah-langkah yang diperlakukan. Nah, pertama, penilaian dan evaluasi, yaitu penilaian rutin, melakukan penilaian rutin terhadap aktivitas kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual. Umpan balik komunitas, yaitu mengumpulkan umpan dari mahasiswa, staf, fakultas sampaikan berkelanjutan. Dan yang kedua, perkembangan budaya keamanan. Budaya kampus yang positif, yaitu budaya kampus yang mendukung keamanan dan saling menghormati, di mana semua anggota merasa bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman. Kesimpulannya, peningkatan kekerasan seksual di lingkungan kampus adalah tantangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan meningkatkan kesadaran, memperkuat kebijakan, menyediakan dukungan yang memadai, dan melibatkan seluruh kampus, kita dapat bekerja bersama untuk mengurangi insiden kekerasan seksual dan menciptakan kampus yang lebih aman dan mendukung. Oke, sekian hasil dari diskusi kami. Dan terima kasih sudah menyimak video kami, dan jangan lupa Dewangkara Metala 2024 choose positivity, Break the break the stigma, stigma, rising, excellent. excellent. Dadah.